Baik, ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari titipan dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami izin bertanya, saya orangnya tersinggungan. Saya punya hati itu tersinggungan, Ustaz. Bagaimana caranya agar hati tidak mudah tersinggung atas ucapan-ucapan orang yang kadang tidak ditujukan ke kita? Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang tersinggung itu adalah termasuk sifat manusia. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu bermacam-macam sifat. Ada orang yang sifatnya cuek, ada orang yang sifatnya singgungan, ada. Ada orang yang sifatnya pemarah, ada. Semua itu adalah sifat. Nah, dari sifat-sifat ini Allah berikan semuanya. Semua dikasih sifat-sifat. Sifat baik ada, sifat ini ada, sifat sabar ada, sifat buruk ada. Semua sifat itu ada. Cuman dari sekian itu ada yang dipupuk, ada yang tidak. Yang dipupuk maka itu sifat akan tumbuh besar kayak pohon. Contoh, dari kecil sudah biasa sombong. Terus tidak diingatkan, dibiarkan saja akan menjadi tambah besar, akhirnya makin sombong. Contohnya siapa? Allah buat contoh, inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Jadi Fir'aun itu sombong. Saking sombongnya sampai dia ngerasa ngaku menjadi Tuhan. Sehingga apa di sini sifat-sifat yang kurang baik ini kalau terus dibiarkan tanpa ditegur maka akan terus menjadi mengakar dan menjadi besar. Nah, biasanya orang yang suka tersinggungan itu adalah orang yang paling senang suka dipuji orang. Kebalikannya. Orang yang paling tersinggungan sama orang biasanya paling suka dipuji orang. Tapi orang yang paling senang dipuji sama Gusti Allah biasanya cuek sama orang. Contohnya, saya diomongin tetangga terus, ya bodoh amat. Yang penting Gusti Allah suka sama saya. Saya nggak seperti itu, saya nggak begini. Yang penting Allah ridho, cuek. Ada orang yang sedekah, contoh gambarannya nih. Ada orang yang sedekah 5.000, diejek sama yang 50.000. Mak jauh-jauh kok cuma 5.000. Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Ada dua gambaran. Kalau gambarannya orang senang dipuji, maka ketika diomongin pasti sakit hati. Tapi kalau mencari yang dilihat adalah Gusti Allah yang melihat saya, bodoh amat, mau 5.000, mau 500 itu urusan saya sama Gusti Allah. Karena saya nggak melihat mau kamu puji, mau kamu omongin itu saya nggak peduli. Yang penting yang lihat Gusti Allah. Makanya kalau semua amalan manusia itu disandarkan kepada Gusti Allah, maka dia akan cuek dengan urusan-urusan sanjungan-sanjungan manusia. Cuek, gak peduli. Kenapa? Yang penting Gusti Allah ridho. Kamu ini begini-begini, yang penting Allah sayang sama saya. Yang penting Gusti Allah. Jadi yang dilihat adalah Gusti Allah. Makanya ketika Allah termasuk dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Termasuk minal kabair. Menyekutukan itu apa? Menyekutukan itu yang menduakan Gusti Allah. Harusnya kita beribadah ini karena Allah. Ini karena tetangga. Mak, kenapa kok ngaji? Saya malu Malu diomongin terus sama tetangga. Jadi terpaksa saya ngaji loh. Jadinya ngajinya terpaksa.
Terpaksa. Bukan karena Gusti Allah. Sama-sama sedekahnya, yang satu kepaksa, yang satu ikhlas. Ya beda nilainya. Makanya beramallah yang hanya melihat hanya Gusti Allah. Jangan melihat untuk manusia. Karena kalau mengharap manusia itu banyak mengecewakan. Jangan banyak berharap kepada manusia. Makanya kita disuruh berdoa meminta itu hanya kepada Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan meminta itu ya kepada Allah. Kalau minta tangga banyak ininya. Hutang nggak diutangin, diomongin iya, sekampung tahu semua. Kecewa. Tapi kalau punya problem ngadu ya ke Gusti Allah, kita ngadunya, ya Allah. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Ya Allah, saya butuh itu ya Allah. Itulah yang ngadunya sesungguhnya. Sehingga di dalam hadis qudsi diriwayatkan tentang apa? Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan tentang apa? Ibaratnya apa? Kalau kamu sandalmu itu putus sandalmu, minta sama Gusti Allah. Jangan minta kepada tetangga. Hal sepele pun minta sama Gusti. Kadang tak sepele aja tetangga itu bikin kesel. Kadang kan seperti itu. Sering ngecewain kalau manusia. Tujuannya apa? Agar Allah itu, tujuannya agar banyak gak kecewa, itu kamu mintanya kepada saya. Pasti gak dikasih. Astajib lakum. Akan aku kasih. Sehingga apa? Sehingga Allah itu pengen apa ya? Cemburu. Kalau ada hambanya pengen disanjung manusia itu gak seneng. Sholat kalau pengen ditanjung sama manusia gak seneng. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Gusti Allah. Kalau sudah disandarkan sama Gusti Allah, semuanya enak, semuanya. Kamu ini hidup kok susah terus. Setiap hari ngedumel baik. Diomongin kayak gitu. Kata tetangga. Kata dianya apa? Ya, ini kan urusan Gusti Allah bagi rizkinya. Kamu ditaker dapat 1 ton, saya dapat 1 kilo. Ya memang Allah ngasih saya begitu. Ikhlas. Sabar. Ini pahala tidak? Pahala. Karena Allah yang ngasih. Semuanya yang ngasih Gusti. Apa ada yang ngasih manusia itu, apa ada yang ngasih ke kita coba? Gak ada. Manusia ngasih kita itu karena Allah yang menggerakkan tetangga itu untuk ngasih ke kita sehingga ngasih. Semua yang ngasih itu apa? Yang rozaknya itu adalah Gusti Allah. Yang maha pemberi rizki itu adalah Gusti Allah. Hanya saja Allah gak langsung nurunin beras 1 ton dari langit jepluk langsung di depan rumah. Oh tidak. Ngasih apa? Nasi ayam bekakak gitu ya. Langsung dari langit tahu-tahu di itu kan tidak. Lewat tetangganya, lewat saudaranya, lewat ininya, lewat itunya. Hakikat pemberi rezeki tetap Gusti Allah. Makanya yang merasa berbuat baik pun sebenarnya bukan dari diri kita, tapi Allah lah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang mengendaki maka bisa. Orang hartanya banyak, berlimpah, gak umroh, gak haji, gak ibadah, gak sedekah, gak ziarah, padahal uangnya banyak. Kalau memang itu datang dari diri sendiri, pastinya apa? Pastinya semuanya bisa melakukan itu semua. Tapi ternyata kok tidak. Ternyata Allah lah yang menggerakkan itu semuanya. Makanya jangan pernah komplain sama Gusti Allah. Yang diberikan saat ini kepada Gusti Allah, syukuri. Ya Allah, kira-kira apa yang saya syukuri di dalam kefakiran saya ini kira-kira? Ya mungkin kalau banyak duitnya, kamu hisapnya banyak, nanti gak selesai-selesai. Mungkin gak selamat ada juga. Nah makanya disyukuri. Alhamdulillah saya mungkin dikasih pas-pasan. Jangan ngedumel terus, ya Allah. Pak, kapan kita kayanya Pak? Kerja udah kayak kuda, gak kaya-kaya.
Kapan kita kayanya? Karena Allah tahu kita dengan kondisi seperti ini tuh yang selamat. Karena ketika banyak duitnya belum tentu selamat. Husnudzan sama Gusti Allah. Kita setiap hari kok tempe terus Pak. Karena kalau dikasih sate terus nanti kolesterol, darah tinggi, stroke. Makanya dikasih tempe terus tiap hari. Biar tapi kan nggak perlu ngomong-ngomong Gusti Allah tujuannya itu kan tidak. Kita hanya diperintahkan apa? Husnudzan billah, husnudzan kepada Gusti Allah. Makanya tadi orang-orang yang seneng apa, yang mudah untuk tersinggung itu ayo diubah hatinya. Kenapa kok kesinggung? Toh juga apa? Semuanya itu pasti. Ujian itu datang dari manapun, dari tetangga, dari saudara semuanya. Karena apa ya tadi mungkin dia sering apa? Sering disanjung. Sehingga karena sering disanjung ketika diomongin sakit hati. Jadi kalau disanjung ya biasa aja, sehingga kalau diomongin juga biasa. Saya kalau diomongin gini mah biasa. Makanya nggak ada yang harus dipamer-pamerkan, tidak ada. Ya biasa saja. Semuanya biasa saja agar apapun yang terjadi itu menjadi biasa. Karena semua hakikat ini adalah Allah semuanya. Yang kita miliki adalah Allah yang memberi. Maka jangan pernah salah ketika apa? Salah ketika menafsirkan, oh tetangga saya baik. Iya tetangga baik, karena Allah yang menjadikan tetanggamu baik. Kalau ada juga Allah jadikan tetangga buruk, jadi buruk kembali. Allah yang mengatur. Jadi apa? Jadi ingatlah bahwasanya apa? Bahwasanya hati ini berbolak-balik. Makanya mintalah untuk dibersihkan dari semua penyakit-penyakit hati. Abaikan omongan tetangga. Tetangga ngomongin, ya alhamdulillah ngomongin. Setidaknya apa? Kita barangkali hari ini nggak ngeluarin korma satu, nggak bisa selamat untuk dari neraka. Minimal kalau diomongin tetangga itu minimal ngurangin dosa. Kalau perlu disuruh, Pak, tolong sih setiap hari omongin saya. Kenapa? Ya biar dosa saya itu kan banyak ya. Minimal berkurang terus lah setiap hari tanpa harus saya bekerja kan gitu. Kalau saya ngaji itu kadang masih berat. Ngaji itu kalau kadang-kadang kalau ingat atau malam Jumat tuh ngaji itu tahlilan tuh. Malam ngaji baru yasinan. Selain itu udah Ustaz, pokoknya saya dirapel ngajinya. Seminggu itu saya rapel malam Jumat tok. Jadi terus kapan dapat pahala yang minimal ya tadilah tetangga-tetangga yang ngomongin itu kalau bisa dimotivasi ibu itu makasih banyak. Loh kok terima kasih kenapa? Setiap hari ibu itu ngambil dosa saya. Jadi kalau perlu ya istiqomah juga baik kayaknya sih. Istiqomah ngomongin saya kayaknya dosa saya makin terus berkurang. Kalau perlu jangan di stop, tambahin lagi kalau perlu. Yang rugi siapa? Ya dia bukan kita. Kita mah dibersihin dosanya. Oh dia omongin terus. Nah, kalau 1000 orang ngomongin, apa setiap hari nggak dibersihkan 1000 orang kira-kira? Ibarat kata kotor, masa setiap hari disapu sama 1000 orang, kan lama-lama bersih. Husnudon saja seperti itu. Yang ngomongin anggap aja ngambil dosa. Jadi jangan di stop. Kira-kira kalau dosa kita diambil itu kira-kira ibu biarkan apa ditahan? Jangan diambil dosa kotoran saya, jangan. Biar saya ambilnya nih, pelihara. Oh tidak. Nanti yang ngomongin tadi kalau sudah dosa kita habis, barulah pahalanya dikasih ke kita yang diomongin. Kembali nikmat tidak diomongin. Nikmat tidak. Nikmat yang ngomongin yang rugi, yang diomongin yang beruntung. Baik, semoga sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.